Hai, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan biaya pembangunan ekologis, mengkaji hubungan nonlinear antara HDI, GDP per kapita, dan dampak lingkungan antara negara kaya dan negara miskin. Oke, untuk pendahuluan, ini kita fokus pada EKC, terus juga fokus pada apakah hubungan antara HDI, GDP per kapita, dan dampak lingkungan bersifat nonlinear, serta bagaimana perbandingan pola antara negara kaya dan negara miskin. Oke, kita masuk ke tinjauan teoritis. Kita ambil satu contoh studi, yaitu Grossman dan Krueger tahun 1995. Temuan utama ialah analisis 42 negara dari tahun 1979 sampai 1990, menemukan pola U terbalik antara GDP per kapita dan polusi udara. Turning point-nya, dampak lingkungan mulai turun setelah GDP per kapita mencapai tingkat menengah tinggi. Implikasinya, studi ini menjadi dasar EKC, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu merusak lingkungan dalam jangka panjang. Lalu kita masuk ke model ekonometrika. Untuk menguji hubungan nonlinear antara HDI, GDP per kapita, dan jejak ekologis berbasis konsumsi atau Y, model ekonometrika yang digunakan adalah regresi kuadratik atau quadratic regression. Spesifikasinya sebagai berikut. Model model 1Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X1 pangkat 2 tambah error. Model yang kedua, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X1 pangkat 2 tambah beta 3 X2 tambah beta 4 X3 ditambah beta 5 X4 ditambah beta 6 X5 plus error. Selanjutnya itu tabel 2. Ini model sederhana HDI dan kuadrat HDI. Variabel kuncinya itu YEFP consumption dan X1 HDI, X1 kuadrat itu kuadrat HDI. Jadi ini hasil pentingnya untuk sampel global. X1-nya itu koefisien negatif. Awalnya itu peningkatan HDI mengurangi jejak ekologis. Terus X1 kuadrat itu koefisien positif. Karena setelah titik tertentu, HDI justru meningkatkan jejak ekologis bentuk U terbalik. Jadi untuk diimplikasinya, pola EKC terlihat, tetapi turning point-nya itu perlu dihitung lebih lanjut. Sorry. Oke. Lalu untuk negara miskin, itu pola serupa dengan global X1 negatif, X1 kuadrat itu positif, keduanya itu signifikan. Karena R kuadrat itu 0,42. Model ini menjelaskan 42% variasi jejak ekologis. Artinya HDI adalah prediktor penting, tetapi ada faktor lain yang belum dimasukkan. Terus negara kaya itu tidak signifikan karena R2 itu sangat rendah 0,004. HDI hampir tidak berpengaruh. Kenapa begitu? Karena negara kaya mungkin sudah melewati turning point. EKC atau faktor lain teknologi atau kebijakannya itu lebih dominan. Oke, kita masuk ke tabel 3, yaitu model lengkap dengan variabel kontrol. Dengan variabel tambahan X2 GDP per kapita, X3 urbanisasi, X4 konsumsi energi, dan X5 keterbukaan perdagangan. Di sini ditemukan temuan kritis, yaitu sampel global. Pertama, X4 yaitu konsumsi energi sangat signifikan. Itu menjadi faktor utama adalah jejak ekologis. Yang kedua ialah trade openness X5 signifikan karena perdagangan meningkatkan jejak ekologis atau impor sumber daya. Terus R square-nya 0,077 menjelaskan bahwa 77% variasi atau jauh lebih baik dari tabel 2. Yang kedua, negara kaya. Hanya konsumsi energi atau X4 dan trade openness X5 yang signifikan. HDI dan GDP tidak signifikan. Karena jejak ekologis negara kaya lebih dipengaruhi oleh konsumsi atau energi daripada tingkat pembangunan. Yang ketiga, negara miskin. HDI pangkat 2 signifikan. Pola nonlinear tetap ada. Dan energi atau X4 signifikan, tapi GDP-nya tidak. Pertumbuhan ekonomi belum tentu meningkatkan jejak ekologis negara miskin. Selanjutnya ini adalah hasil scatter plot. Di sini HDI dan GDP per kapita itu berkorelasi positif dengan konsumsi sumber daya. Dan juga variabel lain juga korelasi positif. Oke, kesimpulannya, penelitian ini mengungkapkan hubungan kompleks antara pembangunan ekonomi,
kualitas hidup atau HDI, dan dampak lingkungan melalui analisis jejak ekologis konsumsi di berbagai negara. Hasil utama menunjukkan bahwa EKC tidak sepenuhnya konsisten. Pada sampel global dan negara miskin, hubungan non-linear antara HDI dan jejak ekologis terkonfirmasi signifikan statistik, di mana peningkatan HDI awalnya memperburuk dampak lingkungan, tetapi setelah titik tertentu, terutama di negara miskin, efeknya dapat berkurang. Namun, di negara kaya, model EKC tidak terbukti karena koefisien HDI dan kuadratnya tidak signifikan, menunjukkan bahwa tingkat pembangunan yang tinggi tidak otomatis mengurangi jejak ekologis tanpa intervensi kebijakan yang spesifik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.